Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang sistem transportasi darat dengan mata kuliah yang berjudul Sistem Transportasi. Ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Martania Rahmifa Nur Azizah dengan stambuk E1A1240045. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Halu Oleo yang terletak di Sulawesi Tenggara, Kendari. Saya sendiri lahir di Batam tanggal 30 bulan April tahun 2006. Baik, langsung saja. Nah, pengertian awal. Ini adalah pengertian awal dari sistem transportasi. Kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu sistem transportasi. Nah, sistem transportasi itu terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan transportasi. Kata sistem secara umum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, komponen dari sistem itu sendiri adalah input, kemudian proses, lalu output. Nah, transportasi. Kata transportasi adalah kegiatan atau proses berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana melalui prasarana. Nah, ini adalah pengertian transportasi menurut para ahli. Ahli pertama ada Papa Kostas pada tahun 1987. Menurut Papa Kostas, transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu, beserta aliran atau arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien, seiring waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Menurut ahli kedua, yaitu Tamin, tahun 1997. Dalam pandangan Tamin, sistem transportasi makro terdiri dari beberapa subsistem mikro, yaitu berisi sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Keempat sistem itu saling terkait satu sama lain, dan interaksi di antaranya menghasilkan pergerakan manusia dan barang. Nah, perubahan pada satu sistem tersebut akan mempengaruhi sistem-sistem yang lainnya. Lalu, menurut ahli Steenbrink di tahun 1974, transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang terpisah secara geografis. Nah, dari ketiga pengertian dari para ahli ini, dapat kita satukan menjadi sistem transportasi adalah suatu himpunan proses gerak perpindahan baik oleh manusia maupun barang yang merupakan suatu susunan dari unsur-unsur transportasi yang saling berkaitan menjadi pola tertentu. Dan apabila susunan tersebut berubah, maka seluruh strukturnya juga akan berubah. Nah, semakin dalam ke dalam sistem transportasi. Sistem transportasi adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari berbagai komponen yang saling berhubungan untuk mendukung proses perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Istilah sistem di sini menunjukkan bahwa transportasi bukan hanya sekedar alat angkut atau jalur, tetapi merupakan rangkaian yang saling terikat sehingga dapat berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, transportasi baru dapat disebut sebagai sebuah sistem ketika unsur-unsurnya berjalan secara teratur dan saling melengkapi. Pada dasarnya, sistem transportasi muncul karena adanya kebutuhan manusia untuk melakukan mobilitas. Sejak dahulu, manusia tidak hanya tinggal di satu tempat, melainkan selalu berpindah-pindah untuk bekerja, berdagang, bersekolah, atau sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses perpindahan ini tidak bisa dilakukan secara acak.
melainkan memerlukan keteraturan. Keteraturan inilah yang kemudian melahirkan pengertian bahwa transportasi harus dilihat sebagai sebuah sistem. Sistem transportasi ini dapat dipahami sebagai mekanisme yang memastikan perjalanan dari titik asal ke titik tujuan berjalan lancar, aman, dan terkendali. Di dalam konteks ini, transportasi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas fisik, memindahkan orang atau barang, tetapi juga sebuah tatanan yang memiliki aturan, mekanisme, dan struktur. Tanpa adanya sistem, proses transportasi akan bersifat liar, tidak efisien, dan akan menimbulkan berbagai macam masalah. Dari sudut pandang konseptual, sistem transportasi adalah jaringan terorganisir yang menghubungkan ruang-ruang aktivitas manusia. Jaringan ini bisa berupa jalan, rel, maupun sarana penghubung lainnya. Namun, yang menjadikannya sebuah sistem bukan sekedar adanya jaringan fisik, melainkan bagaimana jaringan tersebut diatur dan digunakan sehingga perjalanan dapat terjadi secara teratur. Dengan demikian, sistem transportasi mencerminkan keteraturan dalam penggunaan ruang dan waktu. Pengertian sistem transportasi juga menekankan bahwa transportasi adalah sebuah proses yang dinamis. Sistem ini bekerja secara berkesinambungan, di mana setiap perpindahan yang terjadi hari ini akan mempengaruhi kehidupan, akan mempengaruhi kebutuhan, dan pola perpindahan di hari esok nanti. Dan oleh karena itu, sistem transportasi selalu berubah dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta pertumbuhan wilayah. Nah, dalam pandangan ilmu pengetahuan, sistem transportasi dapat dilihat sebagai suatu model yang menyatukan berbagai elemen dalam satu kerangka kerja. Model inilah memastikan bahwa perpindahan bukan hanya mungkin terjadi, tetapi juga memiliki pola yang dapat diprediksi oleh kita. Nah, dengan demikian, sistem transportasi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kerangka yang dirancang agar mobilitas manusia maupun barang memiliki arah yang jelas dan terukur. Nah, sistem transportasi juga dapat dimaknai sebagai suatu tatanan yang bersifatnya menyeluruh. Penyebutan kata sistem menandakan bahwa transportasi tidak boleh dipandang hanya dari satu sisi saja. Misalnya, hanya dari kendaraan atau hanya dari jalannya saja. Sebaliknya, transportasi harus dilihat sebagai rangkaian utuh yang tidak dapat dipisahkan. Berarti, kendaraan dan jalannya itu sudah satu paket, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilihat hanya satu-satu dari mereka. Jadi harus langsung dua. Nah, pemahaman ini penting sekali agar kita bisa menyadari bahwa transportasi adalah sebuah kesatuan yang saling bergantung. Secara singkat, dapat ditegaskan bahwa sistem transportasi adalah tatanan menyeluruh yang mengatur, memfasilitasi, dan menjamin terjadinya proses perpindahan manusia maupun barang. Sistem ini bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi suatu mekanisme terorganisir yang memastikan mobilitas berjalan sesuai kebutuhan dan tujuan. Dengan memahami transportasi sebagai sebuah sistem, kita dapat melihatnya bukan hanya sebagai sarana perpindahan, tetapi juga sebagai bagian dari struktur kehidupan manusia yang sangat fundamental. Nah, berikut adalah jenis-jenis transportasi. Transportasi terdiri dari tiga jenis, yaitu ada transportasi darat, ada transportasi laut, dan ada transportasi udara. Transportasi darat yaitu seperti mobil, motor, angkutan umum bus, Transjakarta, kereta, rem listrik, mobil listrik, dan lain-lain. Kemudian transportasi laut yaitu kapal pesiar,
kapal biasa, kapal selam, perahu nelayan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah transportasi udara. Nah, transportasi udara yaitu ada pesawat, ada helikopter, ada pesawat jet, dan ada pesawat jet juga ya, tapi yang dipakai untuk di militer. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini saya akan mulai membahas tentang sistem transportasi darat. Sistem transportasi darat adalah keseluruhan rangkaian kegiatan, sarana, prasarana, regulasi, serta interaksi sosial ekonomi yang terlibat di dalam proses pergerakan orang maupun barang di atas permukaan bumi melalui jalur darat. Artinya, transportasi darat tidak hanya sekedar kendaraan seperti mobil, bus, atau kereta, tetapi merupakan sebuah sistem yang kompleks, mencakup jaringan jalan raya, rel kereta, terminal, manajemen lalu lintas, aturan hukum, hingga perilaku penggunaan jalan. Transportasi darat juga menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat sehari-hari. Hampir setiap aktivitas manusia, mulai dari berangkat kerja, distribusi barang kebutuhan pokok, hingga kegiatan sosial, sangat tidak bisa lepas dari peran transportasi darat ini. Nah, transportasi darat juga bisa diartikan sebagai proses gerak perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan sarana atau media darat. Dan sudah termasuk di dalamnya media sungai dan danau yang menggunakan angkutan darat atau berjalan kaki. Nah, maka sistem transportasi darat adalah proses memindahkan penumpang atau barang di darat menggunakan berbagai moda seperti jalan raya yang bisa dilalui oleh mobil, motor dan bus, dan lain-lain. Kemudian rel kereta api yang bisa dilewati oleh kereta api dan juga jalur-jalur lainnya. Nah, sistem ini meliputi berbagai elemen seperti kendaraan atau prasarana dan infrastruktur jalan atau prasarana, serta bertujuan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Nah, apa itu definisi sistem transportasi darat? Secara umum, sistem transportasi darat adalah suatu susunan terintegrasi yang mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan kegiatan mobilitas di atas permukaan tanah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang khusus. Lalu, ada juga menurut ilmu transportasi, sistem ini mencakup tiga komponen utama yang penting yaitu infrastruktur atau prasarana, kendaraan atau sarana, dan aturan atau manajemen yang biasa kita sebut dengan sistem pengendalian. Kemudian ada juga menurut perspektif pembangunan, yaitu transportasi darat adalah instrumen vital yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian, setelah kita mengetahui definisi dari sistem transportasi darat, berikut adalah unsur-unsur sistem transportasi darat. Unsur yang pertama adalah sarana atau kendaraan dan alat angkut. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan langsung untuk memindahkan orang atau barang. Bentuknya beragam, bisa kendaraan bermotor, mobil pribadi seperti sepeda motor, bus kota, truk barang, kereta api berbasis rel dengan mesin modern. Kendaraan bermotor ini mendominasi transportasi darat masa kini karena efisiensinya dalam jarak jauh dan kapasitas angkut. Kedua, ada kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, becak, delman, atau gerobak. Meskipun sederhana, kendaraan ini tetap relevan, khususnya di daerah pedesaan atau lingkungan dengan jalur yang sempit. Yang ketiga, ada angkutan umum yang meliputi angkot, bis, BRT atau bus rapid transit, dan kereta komuter yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar dengan tarif yang terjangkau. Lalu, ada angkutan logistik, yaitu truk, kontainer, hingga kereta barang yang menjadi tulang punggung distribusi industri dan perdagangan.
Yang terakhir, ada sarana transportasi. Bukan hanya sekedar kendaraan, melainkan harus memenuhi aspek kenyamanan, keselamatan, kapasitas, dan efisiensi energi. Di era modern, muncul pula sarana ramah lingkungan seperti mobil listrik atau yang biasa kita ketahui mobil bermerek Tesla dan bus berbasis energi terbarukan. Unsur-unsur yang kedua adalah prasarana atau infrastruktur transportasi. Prasarana adalah wadah atau tempat kendaraan bergerak. Tanpa prasarana yang baik, sarana transportasi tidak akan berfungsi optimal. Bentuk prasarana meliputi yang pertama, jaringan jalan raya, yaitu mencakup jalan nasional, provinsi, kabupaten atau kota, hingga jalan lingkungan. Ada pula jalan tol yang dirancang untuk mempercepat mobilitas antar wilayah. Yang kedua, ada rel kereta api dan stasiun. Jalur rel memungkinkan pengangkutan massal dengan kapasitas tinggi. Rel kereta api berfungsi sebagai jalur eksklusif terpisah dari lalu lintas jalan raya. Yang ketiga, ada jembatan dan terowongan. Dibangun untuk menghubungkan wilayah yang terpisah sungai, danau, lembah, atau gunung. Jembatan modern menjadi simbol kemajuan infrastruktur transportasi. Yang keempat, ada fasilitas pendukung yaitu halte bus, terminal, pelataran parkir, pos polisi, lalu lintas hingga rambu dan marka jalan. Tanpa fasilitas ini, arus lalu lintas bisa kacau dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir, ada teknologi lalu lintas, yaitu misalnya lampu lalu lintas otomatis, CCTV pemantau, hingga sensor di jalan. Prasarana modern kini berbasis teknologi informasi yang memungkinkan manajemen transportasi secara real time. Nah, prasarana dapat diibaratkan sebagai tulang punggung sistem transportasi darat. Kualitas jalan, kapasitas jembatan, dan kelengkapan fasilitas sangat menentukan kelancaran lalu lintas. Lanjut lagi yang ketiga, yaitu sistem pengelolaan dan regulasi. Transportasi darat bukan hanya masalah sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana cara mengaturnya. Tanpa aturan dan manajemen, jalan raya bisa berubah menjadi arena yang kacau. Unsur ini mencakup regulasi, peraturan lalu lintas, misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Indonesia, standar keselamatan kendaraan, izin trayek angkutan umum, hingga regulasi tarif. Yang kedua, ada manajemen lalu lintas, yaitu pengaturan arus kendaraan, penggunaan lampu lalu lintas, penentuan jalur khusus, misalnya jalur busway, hingga penerapan sistem ganjil genap untuk mengurangi kemacetan. Yang keempat, ada teknologi transportasi cerdas atau ITS, seperti sistem pembayaran tol elektronik, aplikasi transportasi online, GPS, sensor lalu lintas, dan dashboard monitoring pemerintahan kota. Yang terakhir, ada kebijakan pemerintah, pembangunan jalan tol, subsidi BBM untuk angkutan umum, integrasi transportasi publik, serta program kendaraan ramah lingkungan. Lanjut, yang keempat, manusia sebagai pengguna. Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah manusia. Sebaik apapun sarana, prasarana, dan regulasi, jika pengguna jalan tidak tertib, sistem transportasi darat akan tetap bermasalah. Manusia berperan sebagai yang pertama pengemudi atau orang yang mengoperasikan kendaraan baik pribadi maupun umum. Yang kedua sebagai penumpang, yaitu masyarakat yang menggunakan jasa angkutan untuk mobilitas sehari-hari. Yang ketiga operator, yaitu pihak penyedia layanan angkutan umum seperti perusahaan bus, kereta, atau logistik. Yang terakhir ada pemerintahan dan aparat, yaitu pihak yang membuat kebijakan, mengatur lalu lintas, serta menegakkan hukum di jalan raya. Nah, kesadaran dan perilaku manusia sangat menentukan keberhasilan sistem transportasi darat. Contohnya, aturan lalu lintas bisa tidak berguna jika pengendara sering melanggar. Maka dari itu, budaya tertib berlalu lintas adalah bagian penting dari unsur transportasi darat. Dari semua unsur-unsur tadi, terciptalah komponen-komponen sistem transportasi.
Komponen-komponennya itu terdiri dari infrastruktur transportasi, kendaraan transportasi, sistem manajemen transportasi, dan inovasi teknologi di transportasi. Infrastruktur transportasi yaitu seperti yang tadi, jaringan jalan, jalan kereta, jalan rel, lalu ada bandara untuk transportasi udara, kemudian ada pelabuhan untuk transportasi laut, kemudian ada transportasi untuk publik, yaitu transportasi umum. Lalu di di kendaraan transportasi ada kendaraan jalan, yaitu meliputi motor, mobil, dan lain-lain. Ada kendaraan rel, yaitu kereta. Ada transportasi udara juga, dan ada transportasi laut, transportasi udara berupa pesawat, dan transportasi laut berupa kapal atau perahu. Kemudian lanjut di sistem manajemen transportasi, yaitu ada sistem manajemen lalu lintas, lalu ada sistem kontrol dan sinyal untuk jalan rel, kemudian ada manajemen lalu lintas udara. Lanjut, yang terakhir ada inovasi teknologi di transportasi. Ini sering kita jumpai yaitu kendaraan otomatis seperti Tesla dan kendaraan modern lainnya. Kemudian ada connectivity and the Internet of Things, ada sustainable and green technologies, dan ada advanced materials and manufacturing. Lanjut lagi. Nah, ini dia adalah jenis-jenis transportasi yang ada itu ada 3. Ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi darat itu berupa mobil, motor, kereta, sepeda, gerobak, bus, dan lain-lain. Di transportasi laut, ada kapal laut, ada kapal pesiar, ada perahu, dan lain-lain. Sedangkan di transportasi udara, ada pesawat, ada helikopter, ada pesawat jet, ada pesawat yang biasa digunakan untuk militer yaitu pesawat jet, dan lain-lain. Nah, saya di sini akan membahas sistem transportasi darat. Seperti penjelasan yang sebelumnya, transportasi darat adalah proses memindahkan penumpang atau barang di darat menggunakan berbagai moda seperti jalan raya yang bisa dilalui mobil, motor, dan bus, kemudian rel kereta api yang dilalui oleh kereta api, dan jalur-jalur lainnya. Sistem ini meliputi berbagai elemen seperti kendaraan atau sarana dan infrastruktur transportasi, yaitu prasarana. Kemudian tujuannya adalah untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Nah, karena kita membahas sistem transportasi darat, kita juga harus mengetahui tentang sejarah sistem transportasi darat. Nah, awal mula sejarah transportasi dimulai itu dari sejak adanya peradaban manusia. Manusia mulai berpindah tempat karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, yaitu mencari makan. Tidak hanya manusia, hewan pun berpindah tempat dari wilayah satu ke wilayah lainnya untuk mencari makan atau mencari habitat baru yang biasa kita sebut sebagai migrasi. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi di Mesopotamia, masyarakat masyarakat sekitar menemukan roda. Nah, wilayah di tempat mereka menemukan roda itu sekarang menjadi bagian dari Irak. Nah, karena penemuan roda tersebut, membuat menjadi titik balik besar karena melahirkan kereta sederhana dan gerobak yang mempermudah mobilitas. Bangsa Romawi kemudian mengembangkan jalan batu yang kuat agar bisa dilewati oleh gerobak-gerobak tersebut. Selain itu,
membuatnya menghubungkan kota-kota besar dan menjadi fondasi penting bagi transportasi darat di masa depan. Lanjut, memasuki abad pertengahan hingga awal modern, penggunaan kereta kuda semakin umum di Eropa dan Asia. Jaringan jalan mulai diperbaiki, meski masih terbatas untuk perdagangan dan perjalanan bangsawan, tetapi setidaknya cukup untuk mereka lewati. Perubahan besar terjadi pada revolusi industri di abad ke-18 dan 19, ketika teknologi uap melahirkan kereta api, tram, serta diciptakannya jalan berlapis batu atau makadam yang memungkinkan transportasi massal dengan lebih cepat dan teratur. Kemudian, setelah revolusi industri, inovasi berlanjut dengan penemuan mobil oleh Carl Benz pada tahun 1886, diikuti dengan produksi massal oleh Henry Ford di awal abad ke-20. Bersamaan dengan itu, jalan raya modern dan sistem angkutan umum seperti bus, tram, dan tram listrik dan subway mulai berkembang di kota-kota besar dan sudah ramai beroperasi. Nah, di masa itu juga, di abad ke-20, Perang Dunia I dan II terjadi, sehingga transportasi darat memainkan peran besar strategis melalui penggunaan truk, tank, serta kereta api untuk logistik militer. Kemudian, timeskip ke memasuki era modern, transportasi darat semakin maju dengan hadirnya kereta cepat seperti Shinkansen yang sudah banyak beroperasi di Jepang, banyaknya pembangunan jalan tol, hingga inovasi mobil listrik seperti Tesla dan kereta magnetic levitation. Kini, perkembangan sistem transportasi darat tidak hanya terfokus pada kecepatan dan kapasitas, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, efisiensi energi, dan teknologi otonom yang menandai babak baru dalam sejarah panjang mobilitas manusia. Hal itu dilakukan agar tidak merugikan manusia ke depannya nanti. Nah, berdasarkan unsur-unsur transportasi tadi yang kita bahas sebelumnya, yang saya bahas sebelumnya, itu adalah penyusun untuk menjadi komponen-komponen transportasi darat yang berisi sarana transportasi, prasarana transportasi, pengguna transportasi, sistem pengoperasian, dan organisasi dan regulasi. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, sarana transportasi yaitu mobil, bus, motor, kereta, sepeda, truk, atau transportasi darat lainnya. Kemudian prasarana transportasi yang terdiri dari infrastruktur transportasi seperti jalan raya, rel, jembatan, terowongan, halte, stasiun, dan infrastruktur lainnya. Kemudian ada pengguna transportasi. Pengguna transportasi itu sendiri adalah kita, manusia, dan barang. Lanjut ke sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian terdiri dari manajemen dan pengelolaan, mengatur sistem lalu lintas, dan pengoperasian aturan dan kebijakan. Yang terakhir ada organisasi dan regulasi, organisasi untuk pemeliharaan transportasi, dan regulasi untuk operator transportasi. Nah, kita lanjut ke peran transportasi darat. Berdasarkan unsur-unsur transportasi tersebut, kita dapat melihat peran-peran transportasi darat. Yang pertama, ada peran ekonomi. Transportasi darat memiliki peran vital dalam mendukung kegiatan ekonomi. Melalui transportasi darat, barang dan jasa dapat didistribusikan dari produsen ke konsumen dengan lebih cepat dan efisien. Kehadiran jalur transportasi yang baik akan memperluas pasar, memperlancar arus perdagangan, serta menekan biaya distribusi agar tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Selain itu, transportasi darat juga membuka banyak sekali lapangan kerja seperti pengemudi, jasa ekspedisi, perawatan kendaraan, hingga industri pendukung lainnya yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Lalu lanjut ke peran transportasi darat di sosial. Dalam kehidupan sosial, transportasi darat memudahkan mobilitas penduduk untuk bekerja, bersekolah, berobat, dan melakukan kegiatan sehari-hari.
Akses transportasi yang lancar juga mendorong pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan transportasi darat, interaksi antar masyarakat menjadi lebih mudah, sehingga ikatan sosial semakin erat dan kesenjangan antar wilayah dapat berkurang. Nah, selanjutnya ada peran transportasi darat di politik dan pemerintahan. Dengan adanya akses transportasi yang baik, pemerintah dapat menjangkau daerah-daerah terpencil untuk memberikan pelayanan publik, bantuan sosial, serta menjaga keamanan wilayah. Jalur darat yang memadai membantu memperkuat integrasi nasional, sehingga setiap daerah, meskipun terpisah jarak yang jauh, tetap dapat terhubung dalam satu kesatuan negara. Lalu kemudian, peran transportasi darat dalam budaya dan pendidikan. Selain aspek ekonomi dan politik, transportasi darat berperan penting dalam pertukaran budaya dan pendidikan. Masyarakat dapat dengan mudah berpergian ke daerah lain untuk mengenal kebudayaan satu sama lain, menghadiri acara seni atau pameran, kemudian mengakses sarana pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan, dan museum. Dengan demikian, transportasi darat menjadi sarana yang sangat penting untuk memperluas wawasan, memperkuat identitas budaya, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, lanjut ke peran yang terakhir, yaitu dalam bidang strategis dan pertahanan. Dalam bidang strategis, transportasi darat mendukung pertahanan dan keamanan negara, mobilitas militer, distribusi logistik, serta pergerakan pasukan sangat bergantung pada infrastruktur darat. Selain itu juga, saat terjadi bencana alam, transportasi darat menjadi jalur utama untuk proses evakuasi korban, pengiriman logistik, dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Peran ini menunjukkan bahwa transportasi darat tidak hanya menunjang kehidupan sehari-hari, tapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Nah, barusan kita sudah mengetahui tentang peran-peran sistem transportasi darat. Sekarang kita akan melihat apa saja manfaat dari sistem transportasi darat. Nah, yang pertama manfaatnya adalah memperlancar mobilitas. Sistem transportasi darat memungkinkan orang dan barang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih cepat dan efisien. Kehadiran jalan raya, rel kereta, api, terminal, halte, dan kendaraan umum membuat masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar, baik untuk bekerja, sekolah, berdagang, maupun berpergian. Tanpa adanya sistem transportasi darat yang baik, mobilitas akan terganggu sehingga menghambat kegiatan sosial dan ekonomi. Selain itu juga, transportasi darat memberikan fleksibilitas dalam pergerakan. Misalnya, jika memiliki kendaraan pribadi, bisa digunakan untuk perjalanan jarak dekat. Sedangkan angkutan umum atau kereta api lebih efisien untuk jarak menengah hingga jauh, seperti ketika saat ingin berliburan atau mengunjungi rumah saudara yang berbeda kota atau berbeda wilayah. Nah, dengan pilihan dan moda yang beragam, masyarakat dapat menyesuaikan kebutuhan mobilitasnya. Hal ini menjadikan transportasi darat sebagai tulang punggung utama aktivitas kita sehari-hari. Di manfaat sistem transportasi darat yang kedua ada mendukung pertumbuhan ekonomi. Transportasi darat berperan penting dalam distribusi barang dan jasa. Jalan raya dan jalur kereta memudahkan produsen mengirim produk ke konsumen dengan lebih cepat, sehingga biaya logistik bisa ditekan dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Kondisi ini meningkatkan daya saing produk lokal maupun nasional di pasar. Perdagangan antar wilayah pun menjadi lebih lancar dan efisien, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara signifikan. Dan tidak hanya itu, keberadaan sistem transportasi darat juga membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Sektor-sektor seperti jasa angkutan, logistik,
ekspedisi, perawatan kendaraan, pembangunan jalanan, hingga industri bahan baku, semuanya berkembang seiring meningkatnya kebutuhan transportasi. Dengan demikian, sistem transportasi darat tidak hanya mempermudah pergerakan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional Indonesia. Lalu lanjut ke manfaat sistem transportasi darat selanjutnya, ada mendorong pemerataan pembangunan. Transportasi darat membantu menghubungkan daerah perkotaan dengan pedesaan, serta wilayah terpencil yang sebelumnya sangat sulit dijangkau. Dengan adanya akses jalan dan transportasi yang baik, masyarakat di daerah terpencil bisa memperoleh kebutuhan pokok, layanan kesehatan, serta fasilitas pendidikan dengan lebih mudah dari pemerintah. Hal ini menjadikan pembangunan lebih merata dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu juga, pembangunan infrastruktur transportasi darat seperti jalan tol, jalur kereta, dan jembatan turut meningkatkan akses investasi. Daerah yang sebelumnya terisolasi dapat berkembang karena investor maupun pelaku usaha tertarik membuka peluang baru. Dengan begitu, transportasi darat tidak hanya memperlancar akses, tetapi juga menjadi pendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah baru. Lalu, selanjutnya ada memperkuat interaksi sosial dan budaya. Transportasi darat memudahkan masyarakat untuk saling berinteraksi dan menjaga hubungan sosial. Orang-orang dapat lebih mudah untuk mengunjungi keluarga, menghadiri pertemuan, atau mengikuti kegiatan keagamaan maupun sosial. Nah, hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar individu maupun komunitas. Mobilitas yang lancar juga membantu komunikasi antar wilayah tetap terjalin dengan baik. Nah, dalam bidang budaya, transportasi darat memungkinkan pertukaran budaya yang lebih intensif. Misalnya, masyarakat dari berbagai daerah dapat menghadiri festival, pameran, atau kegiatan seni di wilayah lain dengan lebih mudah. Hal ini memperkaya wawasan masyarakat, memperluas pemahaman tentang keberagaman, dan pada akhirnya mempererat persatuan bangsa. Lanjut ke menunjang stabilitas dan keamanan. Jalur darat memudahkan mobilitas aparat keamanan, militer, maupun pemerintah dalam mengawasi wilayah, mengirim logistik, serta mengatur strategi pertahanan. Dengan adanya sistem transportasi darat yang baik dan jalur darat yang baik, negara lebih siap menghadapi berbagai potensi dari ancaman. Selain itu, transportasi darat juga sangat penting dalam situasi darurat seperti bencana alam. Jalan raya dan jalur darat menjadi akses utama untuk menyalurkan bantuan, mengevakuasi korban, serta mempercepat pemulihan kondisi masyarakat. Nah, oleh karena itu, keberadaan transportasi darat yang terencana dengan sangat baik merupakan salah satu kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. Nah, di balik manfaat dan peran-peran positif dari sistem transportasi darat, ada permasalahan yang sampai sekarang masih dihadapi dan permasalahan itu cukup kompleks, walaupun teknologinya sudah sangat maju. Nah, ini adalah beberapa masalah utamanya. Yang pertama adalah kemacetan. Nah, hampir semua kota besar di dunia mengalami kemacetan parah. Jumlah kendaraan pribadi jumlahnya bertambah lebih cepat dibanding dengan kapasitas jalan. Akibatnya, waktu tempuh menjadi lama, produktivitas dari transportasi dan infrastrukturnya menurun, dan polusi juga meningkat. Contohnya bisa dilihat di kota besar seperti Jakarta, Bangkok, Mumbai, Mexico City, dan Los Angeles. Jangankan di kota-kota besar, terkadang jika sudah jam istirahat atau jam pulang kantor, pasti jalanan juga langsung macet, langsung macet dan itu menyebabkan polusi yang sangat banyak. Nah, ngomong-ngomong polusi,
Permasalahan yang kedua adalah polusi udara dan emisi karbon. Nah, sebagian besar kendaraan darat masih menggunakan bahan bakar fosil atau bensin dan diesel. Emisi gas yang terbuang dari kendaraan menjadi penyumbang besar polusi udara dan pemanasan global. Kota-kota seperti Beijing dan New Delhi pernah mengalami tingkat polusi yang sangat tinggi hingga membahayakan kesehatan masyarakat di sana. Yang ketiga, permasalahannya yaitu ketergantungan pada kendaraan pribadi. Di banyak kota, transportasi umum kurang memadai, sehingga masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi. Hal ini dapat memperparah kemacetan, menambah polusi, dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Contoh nyatanya terlihat di negara-negara dengan kota besar dan padat seperti Jakarta atau Manila. Lanjut ke permasalahan yang keempat, ada kecelakaan lalu lintas. Pertumbuhan jumlah kendaraan seringkali tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia. Biasanya jalan-jalan belum diperbarui sehingga masih sempit. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, hal itu juga bisa menimbulkan kemacetan, apalagi di kota-kota besar yang banyak penduduknya. Nah, hal itu bisa menghambat mobilitas, meningkatkan waktu perjalanan, dan menambah biaya operasional transportasi. Yang kelima, ada masalah manajemen dan regulasi. Nah, pengelolaan lalu lintas dan transportasi seringkali belum efektif. Koordinasi antar lembaga terkait terkadang masih lemah. Penegakan hukum juga kurang tegas, dan perencanaan transportasi jangka panjang belum optimal. Lanjut yang keenam, ada kerusakan infrastruktur. Banyak sekali jalan dan jembatan mengalami kerusakan akibat beban berlebih, curah hujan tinggi, dan kurangnya perawatan rutin. Kerusakan ini menurunkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, hal itu juga bisa memperlambat distribusi barang dan jasa. Dan yang terakhir, ada ketidakmerataan akses transportasi. Infrastruktur transportasi darat cenderung lebih baik di wilayah perkotaan yang infrastruktur jalannya sudah lebih baik dibanding dengan daerah yang terpencil. Nah, sedangkan di daerah terpencil atau pedesaan yang masih sulit dijangkau, itu tidak terjadi pembangunan. Jadi, hal itu dapat menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Nah, berdasarkan materi yang saya bawakan barusan, kesimpulan yang bisa saya dapat adalah dalam perkembangan transportasi darat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan. Serta transportasi darat memberikan manfaat besar seperti memperlancar mobilitas, menekan biaya distribusi agar tidak mengeluarkan biaya yang tidak dibutuhkan, membuka banyak lapangan kerja, memperkuat interaksi sosial, dan mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun, di samping semua manfaat tadi, transportasi darat juga menghadapi berbagai macam permasalahan seperti kemacetan, polusi, kecelakaan, ketidakmerataan infrastruktur, dan tingginya biaya perawatan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik, berkelanjutan, dan terintegrasi agar sistem transportasi darat dapat berfungsi secara optimal. Kalau tidak dikelola, Jika dikelola dengan tepat, transportasi darat tidak hanya menjadi sarana mobilitas, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta penguat persatuan bangsa. Mungkin itu saja dari saya. Nah, di sini kita lanjut ke studi kasus satu, yaitu kemacetan lalu lintas di Jakarta. Jakarta, kita sudah tahu Jakarta adalah ibu kota Indonesia, tempatnya pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat perdagangan.
Pertumbuhan penduduk yang pesat ditambah tingginya urbanisasi menyebabkan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat drastis. Data menunjukkan bahwa setiap tahun pertambahan kendaraan jauh lebih cepat daripada pembangunan jalan baru. Nah, hal ini hal inilah yang menimbulkan persoalan klasik, yaitu kemacetan lalu lintas yang parah. Di unsur sistem yang terlibat, kendaraan pribadi seperti mobil dan motor mendominasi, sementara transportasi publik, meskipun ada seperti Transjakarta, KRL, dan MRT, belum mampu sepenuhnya untuk menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Akibatnya, jalan-jalan utama di Jakarta seringkali terjadi macet parah. Bahkan pada jam sibuk bisa terjadi kepadatan berjam-jam. Masalah ini masalah ini dianggap sangat berdampak besar karena waktu tempuh perjalanan menjadi sangat lama, yang misalnya perjalanan dari 10 kilometer bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Kemacetan juga menimbulkan kerugian ekonomi luar biasa karena bahan bakar yang terbuang sia-sia, dan itu menyebabkan produktivitas menurun. Selain itu, polusi udara dari emisi kendaraan semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Solusi yang diterapkan adalah pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan berbagai solusi. Misalnya, pembangunan MRT dan LRT sebagai alternatif transportasi massal modern. Kemudian, kebijakan ganjil genap diterapkan untuk membatasi jumlah kendaraan di jalan. Selain itu, transportasi publik seperti Transjakarta diperkuat agar bisa mengangkut lebih banyak penumpang. Nah, yang terakhir ada peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu melaksanakan kampanye penggunaan transportasi umum dan program Car Free Day. Nah, di sini ada studi kasus kedua, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, sebelum adanya kereta cepat Jakarta-Bandung, perjalanan dari Jakarta ke Bandung biasanya memakan waktu sekitar 3 jam melalui jalan tol. Bahkan pada kondisi macet bisa lebih lama lagi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama mitra membangun proyek kereta cepat dengan teknologi yang modern. Kereta cepat ini mampu menempuh perjalanan hanya dalam waktu sekitar 40 menit dengan kecepatan 350 kilometer per jam. Dan itu adalah jauh lebih singkat dibanding naik mobil atau bus. Sarana transportasi ini berupa kereta berteknologi tinggi yang disediakan, dengan prasarana berupa jalur rel khusus dan stasiun-stasiun modern yang berintegrasi. Pengelolaannya dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina dengan sistem tiket yang berbasis digital. Nah, manfaat yang dirasakan adalah sangat besar. Yang pertama, waktu tempuh yang lebih singkat membuat mobilitas masyarakat lebih efisien. Yang kedua, KCJB membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan tol Cipularang yang selama ini selalu padat oleh kendaraan. Nah, yang ketiga, ada pembangunan stasiun di beberapa lokasi yang mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sekitarnya. Nah, namun dari semua manfaat itu pasti ada saja tantangannya. Tantangannya adalah pasti harga tiket yang relatif mahal membuat sebagian masyarakat masih ragu untuk beralih. Dan selain itu, integrasi kereta cepat Jakarta-Bandung dengan transportasi dalam kota masih perlu diperkuat lagi, agar setelah turun dari kereta, penumpang bisa langsung terhubung ke moda transportasi lain dengan mudah. Kita lanjut lagi ke studi kasus yang ketiga.
yaitu ada jalur kereta api logistik di Jawa. Nah, selama ini distribusi barang di Pulau Jawa sangat bergantung pada truk-truk yang melewati jalan tol atau jalur pantura. Akibatnya, jalanannya menjadi cepat rusak dan biaya logistiknya tinggi. Nah, itu membuat lalu lintas semakin padat. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia mengembangkan kembali jalur kereta barang. Contohnya, kereta barang dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Cikarang atau dari Surabaya ke Banyuwangi. Nah, sarana yang digunakan adalah kereta khusus barang seperti kontainer, kereta semen, batu bara, dan bahan bakar. Prasarananya berupa rel kereta, stasiun barang, dan depo kontainer yang menjadi pendukung utama. Kemudian, manfaatnya adalah yang dirasakan sangat besar, yaitu yang pertama, beban jalan tol menjadi berkurang. Kemudian biaya distribusi logistik menjadi turun dan kereta api lebih ramah lingkungan karena lebih hemat energi serta menghasilkan emisi lebih rendah dibanding truk-truk. Nah, tentu saja tetap ada tantangannya, yaitu tantangannya ada di jalur rel yang terbatas karena sering diprioritaskan untuk kereta penumpang. Selain itu, butuh investasi besar untuk membangun depo kontainer dan integrasi dengan pelabuhan. Lanjut lagi ke studi kasus yang keempat, yaitu pembangunan jalan tol Trans Jawa. Nah, sebelum tol ini dibangun, perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya harus melalui Pantura yang sangat-sangat padat dan memakan waktu lama, yaitu bisa mencapai 12 hingga 14 jam. Nah, dengan adanya tol Trans Jawa sepanjang lebih dari 1000 kilometer ini, waktu tempuhnya bisa dipangkas menjadi hanya tinggal 8 sampai 9 jam saja. Nah, sarana transportasinya berupa kendaraan pribadi, bus, maupun truk logistik. Kini memiliki jalur cepat yang aman dan nyaman. Prasarananya itu meliputi jalan tol yang modern, rest area, serta sistem pembayaran yang sudah elektronik. Nah, dampak yang sangat signifikan adalah distribusi logistik menjadi jauh lebih cepat dan lebih murah. Mobilitas masyarakat juga meningkat dan rest area di sepanjang jalan tol berkembang menjadi pusat ekonomi yang baru. Namun, tetap saja tantangan selalu ada. Tarif tol yang relatif tinggi membuat sebagian masyarakat masih memilih untuk memakai kendaraan pribadi, yaitu melewati jalur pantura. Selain itu, kendaraan berat sering mempercepat kerusakan jalan sehingga diperlukan pemeliharaan yang rutin. Nah, tantangan yang terakhir adalah perlunya pengembangan untuk rest area agar rest area itu lebih memadai. Lanjut ke studi kasus kelima, yaitu Transjakarta atau BRT, Bus Rapid Transit. Nah, Transjakarta adalah sistem BRT pertama di Asia Tenggara. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menyediakan transportasi massal yang cepat, murah, dan bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. Itu yang paling penting. Nah, Transjakarta sendiri menggunakan sarana yang berupa bus berkapasitas besar. Prasarana yang disediakan meliputi koridor busway khusus, halte modern, dan jembatan penyeberangan. Sistem pengelolaannya menggunakan tiket elektronik dan aplikasi digital, serta feeder bus yang terhubung ke koridor utama. Manfaat Transjakarta itu sendiri sangat terasa. Dengan tarif yang murah, masyarakat bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat tanpa harus terjebak macet parah. Dan integrasinya dengan MRT, KRL, dan RRT juga semakin memperkuat jaringan transportasi publik di Jakarta. Namun, lagi-lagi tetap saja ada tantangannya, yaitu jalur khusus busway sering diserobot kendaraan pribadi
yang tidak bertanggung jawab, dan pada jam sibuk, bus sering mengalami kelebihan penumpang atau yang biasa disebut overcrowding. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang kelima. Yang keenam. Nah, studi kasus yang keenam adalah jalur sepeda di Surabaya. Di era modern ini, banyak kota yang mulai mendorong transportasi ramah lingkungan. Salah satunya yang mengembangkan jalur sepeda adalah kota Surabaya. Surabaya termasuk kota yang cukup serius dalam mengembangkan fasilitas ini. Pemerintah sampai menyediakan jalur khusus sepeda di beberapa ruas jalan, tempat parkir sepeda, hingga program sepeda sewa. Warga pun didorong untuk bersepeda ke kantor, sekolah, atau sekedar aktivitas harian. Manfaatnya sungguh sangat jelas, yaitu bersepeda membantu mengurangi polusi udara, dapat menyehatkan tubuh, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi lainnya. Bahkan, beberapa komunitas bersepeda mulai tumbuh dan aktif mengkampanyekan gaya hidup yang ramah lingkungan. Namun, tentu saja selalu ada tantangan, yaitu jalur sepedanya sering disalahgunakan oleh pengguna kendaraan bermotor, sehingga tidak sepenuhnya aman bagi pengendara sepeda. Nah, selain itu, faktor cuaca yang panas di Surabaya juga membuat sebagian orang enggan untuk bersepeda jarak jauh. Nah, dari 6 studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa sistem transportasi darat di Indonesia menghadapi beragam sekali tantangan, mulai dari kemacetan, keterbatasan prasarana, biaya logistiknya, hingga masalah perilaku pengguna jalan. Namun, kita juga bisa melihat bahwa setiap tantangan selalu ada solusi. Kuncinya adalah bagaimana keempat unsur sistem transportasi, yaitu sarana, prasarana, pengelola, dan manusia bisa saling mendukung satu sama lain. Infrastruktur harus terus dibangun, teknologi harus perlu diterapkan, dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat yang menggunakan transportasi secara bijak. Nah, dan kesimpulan-kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini adalah dalam perkembangannya, transportasi darat memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan. Serta transportasi darat juga memberikan manfaat yang besar seperti memperlancar mobilitas, menekan biaya distribusi sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang tidak perlu, lalu membuka banyak lapangan kerja, memperkuat interaksi sosial, dan mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, di samping manfaatnya, transportasi darat juga menghadapi berbagai permasalahan, yaitu seperti tadi kemacetan, polusi, kecelakaan lalu lintas, ketidakmerataan infrastruktur, dan tingginya biaya perawatan infrastruktur itu sendiri. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik, berkelanjutan, dan terintegrasi agar sistem transportasi darat dapat berfungsi secara optimal. Nah, jika dikelola dengan tepat lagi, transportasi darat tidak hanya akan menjadi sarana mobilitas, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta penguat persatuan bangsa. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.